Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita saat ini. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 hingga ayat 20 yang menyatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dulu, seringkali ada nasihat yang sering saya dengar. Ingat, hanya wajah yang tidak bisa diubah, tapi watak bisa diubah. Ya, itu dulu. Saat ini bukan hanya watak yang bisa diubah, tapi wajah juga bisa diubah. Bahkan justru saat ini orang mulai meragukan, apakah benar watak bisa diubah? Karena jika kebiasaan sudah menjadi karakter, bukankah sangat sulit untuk diubah? Benar, karakter bisa sangat sulit diubah. Tetapi, jika Roh Kudus bekerja dengan caranya, tidak ada yang tidak mungkin. Dalam Alkitab ada beberapa istilah seperti lahir baru atau juga ciptaan baru yang seperti kita temukan dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini. Apa maksudnya? Apakah menjadi ciptaan baru itu artinya kita mengubah sikap kita? Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ayat ini sering dimaknai bahwa setelah jadi Kristen, kita harus mengubah diri, kita harus mengubah gaya pakaian atau gaya bicara kita harus mengubah selera dan kebiasaan kita, dan lain-lain. Padahal, ayat ini bicara lebih dari itu. Menjadi ciptaan baru, pertama-tama kita berbicara tentang sesuatu yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Semuanya ini dari Allah, ayat yang ke-18. Menjadi ciptaan baru adalah tentang Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Kita saat ini diberi identitas baru oleh Allah, yaitu sebagai anak-anaknya. Menjadi ciptaan baru bukanlah bicara tentang usaha kita, bukan hanya soal mengganti gaya, selera, atau kebiasaan kita. Ini adalah tentang identitas kita yang telah diubah oleh anugerah Allah. Hidup di dalam Kristus adalah soal perubahan. Ketika kita mengaku bahwa kita percaya Yesus, seharusnya sikap dan pandangan kita terhadap dunia dan nilai-nilai hidup kita juga berubah. Kita membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita dan menuntun kita kepada kebenaran. Kita akan menolak godaan dosa dan memilih mengejar hidup yang kudus. Sikap kita dalam menghadapi pergumulan hidup juga harusnya berubah. Jika dulu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi masalah, kini kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi ciptaan baru berarti kita menjadi pribadi yang karena anugerah Allah memperkenankan kita menerima pendamaian Allah, sehingga kita sungguh-sungguh memiliki komitmen dan pemahaman yang benar untuk hidup di dalam iman kepada Kristus. Dan iman itulah yang membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kesaksian hidup, sehingga melalui setiap karya perbuatan-perbuatan kita, Allah dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur karena Tuhan memperkenankan kami untuk menjadi ciptaan yang baru. Kami berterima kasih
karena pendamaian yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar dalam kehidupan kami sebagai ciptaan baru, kami dapat melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga karya hidup kami merupakan kesaksian yang benar-benar dapat memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.